Baik teman-teman, kita lanjutkan yang alternator 75 ampere ada di sini ya. Nah, komponen-komponennya di sini ada apa namanya? Regulator. Kalau ini rectifier. Nah, ini rectifier. Nah, rectifiernya ada berapa teman-teman jumlahnya? Ada 9. Ada, kalau diodanya ada 12. Nah, ini Ya 12. ini ada 4, 1, 2, 3, 4, tapi ada yang positifnya 2, negatifnya 2. Nah, untuk negatif itu yang bawah. Yang positifnya yang atas. Atau positif biasanya terhubung dengan terminal B, yang negatif E. Nah, nanti yang R ini kan ada 3 ini. Nah, nanti dia di dalam regulator ini. Nah, kita lanjutkan. Sebenarnya di sini ini sudah ada kodenya untuk yang B sama yang E, sudah copy kodenya yang apa? Plus sama minus. Plus sama, enggak ada ini plus sama minus. Dia dilambangkan di sini. Ini ada merah sama hitam. Nah, kalau merah itu berarti dipasang yang B. Kalau yang hitam berarti yang E. Nah, nanti untuk ngukurnya berarti kan sumber listrik itu dari sini. Berarti ini yang B ya. B itu berarti nanti kita kalau ngukur nilai itu berarti gimana teman-teman? Kalau ngukur nilai, yang merahnya tak letakkan sini atau sini? Kalau ini kan B deh. Nilai. Ya, nilai. Berarti B berarti gimana? merah. Merah gini ya. Nah, berarti nanti sumber itu dapat yang merah sesuai volume ini. Nah, yang B ini berarti kan nanti anodanya itu yang di sumber listrik ini, katodanya yang di terminal B. Terminal B kan ini. Berarti nanti ukurnya akan seperti ini. Nah, itu yang mengukur nilai. Ini yang karena positif bisa kita contohkan. Ini ke sini, ini ke sini. Harusnya ada. Sorry. Nah, ini harus di selektor di sini terus. Nah, ada nilainya. Kalau tadi di 90 ampere itu 0,5, di sini standarnya di 0,4 lebih. Nah, voltasenya ini. Nah, ini 0,47. Ini 0,45. Nah, kemudian kedua ngukur kebocoran dibalik. Enggak bocor, enggak bocor. Terus kalau kita lihat dari gambar ini, nah ini kan ada B-nya ada 6. Berarti ada yang kanan sama kiri. Nah, B kanan ini kira-kira yang mana? Yang ini atau yang ini? Ini kan 3 ini. Yang mana? B kanan ini sama ini. Di kanan yang mana? ini. Yang mana? Ini, Pak. Salah. Di kanan ini. Kanan itu yang ini yang kiri. Kenapa? Karena ini. Kalau kanan itu kan hanya sumbernya ini dapat B sama dapat negatif. Tapi yang kiri ini, nah ini ada, coba kita lihat ini ke B, terus ada ke E, ada ke R. Nah, ini sumbernya ada 3 kabel ini. Nah, yang ini, nah ini dia ke R ada, terus yang ini ke R ada. Makanya ini R-nya di sini nih enggak ada. Nah, nanti ada kabel ini. Kabel ini ada yang ke dioda negatif, terus ada yang ke dioda B. Sorry, tadi dioda E, dioda B sama dioda yang di R. R-nya di mana? Di dalam regulator. R-nya. Terus nah, barangnya seperti ini. Terus cara ngukurnya dioda yang di tadi yang saya contohkan yang merahnya atau yang B, ini yang negatif. Kalau negatif coba di balik bisa negatif. Gimana kalau nilai ini apa menurutmu dulu?
Jangan di ini dulu. Kalau saya ini kan negatif Pak. Mm-mm. Berarti kalau mau ukur nilai merahnya di sini, Mm-mm. hitamnya di sini. semua. Oke, coba kita tes mengeluarkan nilai apa enggak. Oke, benar. Terus yang keduanya Ini untuk kebocoran. kebocoran. Oke. OL. Oke, OL berarti bagus ya. Nah, ini benar. Nah, kemudian kita yang R. Jebri, R bisa? R gimana? Nah, ini ada R. Berarti kan R itu ke sana, nanti kan yang dapat sumber itu yang ini ya. Sumber kan? Ini kan sumber. Nah, kita cek. Nah, diodanya kan dia sumbernya itu berarti yang anoda kan. Nah, nanti ngeceknya gini, berarti ini ketika kebocoran atau nilai nilai ya. Nanti nilai ini yang dapat sumber listrik berarti ini. Nah, nanti kita bisa cocokkan ke ini, berarti sama terminal N atau R. N atau R itu bisa kita cek di sini. N atau R. Nah, cara kita mengetahui N atau R gimana? Menghubungkan N dengan R. Nah, ya. Ini kan ada terminal, kalau kita melihat di sini langsung ketemu ini terminal R, berarti kan yang terminal ini. Nah, terminal R berarti yang kalau kita cocokkan seperti ini, berarti yang di R yang gitu. R yang di tengah ini. Nah, yang ini berarti yang ini. Nah, coba kita cek. Berarti harusnya di antara B dengan R itu harus ada resistor ini. Resistornya kalau di sana ada berapa? 90 ampere. 101 ya. 101 di sini berapaan? B itu berarti yang ini. B berarti yang ini. Ya, kalau kita cocokkan sorry B yang mana? Nanti dulu. Tek. Ini kan dia bentuknya seperti ini kan. Ke belakang gimana? Kan seperti ini, putar, berarti kan B-nya itu, nah ini kita nggak tahu juga B-nya yang mana ini. Kenapa kok bisa nunjuk ini? Kenapa nggak ini atau ini? Ini kan bisa jadi ke sini. Kenapa? Nah, harusnya kita ngukur antara B dengan R ada resistor. Untuk R-nya dulu, ini B kan dekat ke sini. Berarti B kemungkinan dia menghadapnya sini atau menghadapnya sini ya. Oke ya, menghadapnya sini kalau kita lihat terminal ini. Nah, kalau menghadapnya seperti ini, berarti nanti ini dia akan dapat ke sana lewat bawah. Terus ini dia akan ke sini. Terus ini ke sini. Ya, berarti ini B ini. Ini B, terus ini adalah R. Ini dia dihubungkan dengan sini. Untuk ini berarti nanti akan ada kutub N dan F. N dan F. Nah, N itu kalau berdasarkan ini harus nyambung dengan R. Ini N. Nah, N harus terhubung dengan F. Nah, kita cek dulu. Kita cek N dengan F. Tadi ini apa? Masih ingat? B. Ini R. Nah, ini yang belum kita pelajarin. Dia ke mounting ke sini. Kayak ke ground bisa jadi. Ini kan ada mounting kan. Berarti kita ukur resistan di sini dulu. Berarti ini B dengan R berapa? 142,3. Nah, 142,3. Yang R tadi yang ini ya. Nah, itu harus terhubung dengan N. Nah, N ini berarti F. Berarti ini adalah yang N. Nah, ini yang F. N ini kemana? Ke coil. Nah,
koilnya kita cek berapa sih koilnya itu untuk standar new. Nah, sama. Yang ini kelihatan ya nanti ya. Baterainya udah mulai mau habis ini. Nah, kita cek hasilnya kelihatan. Benar. 10,6. Kalau tadi ada 6,4, di sini 10,8. Karena apa? Di sini kabelnya tentunya lebih kecil. Kalau kabelnya lebih kecil, hambatannya semakin besar. Sorry, yang kabel ini ya. Kita kan lagi ngukur ini, bukan ini. Ini. Kita bisa contohkan yang ada juga. Kalau tadi 10,6 ya. Nah, di sini kita ukur. 10,2 kurang lebih sama saja 10 koma lah seperti itu. Nah 10 koma terus habis itu dia. Nah nanti B itu aslinya kalau kita lihat di alternator yang di atas itu dia dihubungkan antara ini dengan ini. Nanti ada plat, dia akan masuk ke terminal sana, terminal B. Itu bisa dicek di atas itu. Jadi ini dengan ini, nah kita bisa tunjukkan. Nanti kita tunjukkan aja. Ini yang ya terbuka. Nah ini antara di sini senan sini ini di, nah ini ada isolator biar nggak nempel dengan bodi. Nah dia ditunjukkan ini sama. Terus ada komponen ini apa namanya yang bulat, komponen ini apa bisa diteruskan? Komponen ini apa? Udah lupa. Kapasitor, oke bener. Pokoknya kapasitor berarti kan ini dengan bodi berapa farad gitu ya. Ini berarti harusnya sedikit dia kalau faradnya. Kalau 5.000 terlalu banyak, tadi kan 1, ada nggak ya yang baru kapasitor baru? Nggak ada ya Q. Satu kapasitor 0,5. Nah nanti kita cari sumbernya berapa kan kapasitornya 13 menit. Nah berarti untuk standarnya tadi koil berapa? Lupa berapa tadi koilnya? Full koil? Ya 0,5. Enggak 0,5. 10, berapa gitu, yang di sana kan 6,4 yang full coil. Coba kita cek di full coil yang di sini kayaknya sama, itu maksimal 45. Nah ini kan yang maksimal. Kalau ini antara RST ini yang nah ini yang 75 ampere 5 sampai kalau ini tadi saya yang nyontohkan yang 90 ya, ini yang 90. Nah, 90. Kalau yang 75 berarti karena kita ngukur 2 tadi hasilnya 10 koma ya, bisa kita kasih ya 9 sampai mungkin 11 gitu, harus range gitu. Kalau ada lagi bisa diukur, ada nggak satu lagi biar 375 yang 75 yang besarnya segini, kira-kira segini. Udah ulang nggak ada. Kalau nggak ada ya udah, berarti 2 pengukuran tadi hasilnya segitu. Untuk pengukuran dioda ada yang ditanyakan aman?
sudah 15 menit kita